Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Minat kelas 12 di materi limit fungsi trigonometri. Pada video kali ini kita akan sama-sama mencoba membahas soal yang dijadikan latihan di Kuiper. Tentu saja kalian sudah mengerjakannya dan mengerjakan ulang di buku tugas. Kita coba review dan kita coba lihat bersama-sama bagaimana pembahasan soalnya. Di sini Pak Guru akan memilih beberapa soal yang akan kita bahas, jadi tidak semuanya. Silahkan dicocokkan dengan yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai. Yang pertama, limit sin kuadrat x plus cos kuadrat x per sin sepertiga x untuk x mendekati v per 2. Penyelesaiannya, di sini kalian ingat bahwa sin kuadrat x plus cos kuadrat x, sesuai dengan identitas trigonometri bahwa ini sama dengan 1 ya. Jadi ingat, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Maka bentuk ini berubah menjadi limit 1 per sin sepertiga x untuk x mendekati v per 2. Kemudian kita substitusikan nilai v per 2 ke x. Maka menjadi 1 per sin sepertiga kali v per 2. Kita tahu v per 2 adalah 90 derajat. Maka menjadi sin, ini kita kalikan v per 6 atau 1 per sin 30 ya. Sin 30 adalah setengah, berarti 1 per setengah sama dengan 2 ya. Jawabannya 2. Itu soal yang pertama. Kita lanjut. Soal yang kedua, limit 1 min tan x per sin x min cos x untuk x mendekati v per 4. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa merubah bentuk tan x menjadi sin per cos ya. Ini menjadi sin per cos, tan x sin per cos. Lalu yang bawah tetap. Kemudian 1 min sin x per cos x, kita samakan penyebut menjadi cos x, menjadi bentuk seperti ini. Cos x min sin x per cos x per sin x min cos x untuk x mendekati v per 4. Bentuk ini sama saja kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Ya. Cos x min sin x per cos x kali 1 per sin x min cos x. Nah, agar bentuknya ini bisa dicoret, maka kita faktorkan atau kita keluarkan min 1 di sini. Jadi min 1 kita keluarkan. Nah, ini sin x kita taruh depan menjadi min sin x min cos x. Ini kita kalau kalikan ke dalam, nanti hasilnya bentuknya akan sama dengan ini. Ya. Nah, kemudian yang bawah kita kalikan cos x kali sin x min cos x. Nah, tentu saja di sini akan seperti ini. Nah, ada bentuk yang sama. Kita bisa coret bentuk ini. Kita coret. Sisanya adalah limit min 1 per cos x untuk x mendekati v per 4. Selanjutnya kita substitusikan min 1 per cos v per 4. V per 4 adalah 45 derajat ya. Berarti cos 45 derajat adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, 1 per akar 2 per 2 itu sama saja dengan 2 per akar 2. Kita kalikan sekawan. Kali akar 2 per akar 2 menjadi akar 2. Jawabannya.
Selanjutnya, soal selanjutnya, limit sin x per sekan kuadrat 7x min 1 untuk x mendekati v per 6. Penyelesaiannya, ingat di sini ada identitas kembali, yaitu tan kuadrat x plus 1 sama dengan sekan kuadrat x. Maka kalau ada bentuk sekan kuadrat itu sama dengan, ya, atau ada bentuk sekan kuadrat min 1 berarti sama dengan tan kuadrat x, seperti di soal ini. Limit sin x per sekan kuadrat 7x min 1. Lah, bentuk sekan kuadrat 7x min 1 itu sama saja dengan, maaf, ini harusnya tan kuadrat 7, ya. Jadi ini harus tan kuadrat, ini harusnya 7x, itu ya. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, langsung saja kita substitusikan untuk v per 6. Jadi menjadi sin v per 6 per tan kuadrat 7v per 6, ya. X-nya itu v per 6. Oke, berarti sin v per 6 itu 180 dibagi 6 itu 30, ya. Berarti sin 30 itu adalah setengah per tan 7v per 6 itu artinya tan, ya, bisa kalian konversi ini, 7v per 6 itu adalah sama dengan 210 derajat, ya. Kalau kuadrat berarti tan 210 dikuadratkan. Atau ini dalam bentuk kuadran, sudut berelasi itu kuadran 3, ya. Kuadran 3 nilai tan itu adalah positif. Sama saja dengan tan v per 6. Tan v per 6 itu adalah 30. Artinya tan 30 sepertiga akar 3 dikuadratkan. Nah, berarti hasilnya setengah sepertiga akar 3 kuadrat itu sepertiga. Setengah dibagi sepertiga, yaitu 3 per 2 hasilnya. Ya. Hati-hati, teliti di bentuk ini, ya. Di bentuk ini. Jadi 7v per 6 itu sama saja dengan 210 derajat. Tinggal kalian lihat 210 kuadran berapa. Next. Limit sekan x plus 1 per tan x untuk x mendekati v per 2. Nah, kalau ini kita sederhanakan saja menggunakan identitas. Sekan itu kan 1 per cos. Ya, sekan 1 per cos. Tan itu sin per cos. Kemudian bentuk yang atas ini kita samakan penyebut cos menjadi 1 plus cos x per cos x per lagi sin x per cos x. Ini kan cos x-nya bisa kita coret, ya, menjadi sisanya 1 plus cos x per sin x. Setelah ini kita substitusikan v per 2. V per 2 adalah, ya, 90. Berarti 1 plus cos 90. Cos 90 adalah 0 per sin 90. Sin 90 adalah 1. Jadi 1 plus 0 per 1 itu sama dengan 1. Next. Nah, ini adalah soal tentang aplikasi dalam fisika, ya. Seorang pekerja menggunakan papan kayu sepanjang S untuk memindahkan setiap balok yang bermassa 50 kg ke berbagai tempat seperti diilustrasikan pada gambar. Dengan gaya minimal yang diperlukan dirumuskan dengan F sama dengan W kali H per S. Jadi gaya sama dengan W itu adalah berat, H adalah ketinggian, dan S adalah perpindahan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan diabaikan, ya, berapakah gaya paling kecil yang mungkin untuk memindahkan setiap balok dengan papan tersebut? Kita analisis penyelesaiannya. Oke, dari situ kita ketahui massa 50 kg
dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan rumus F, W kali H dibagi S. Ditanya gaya paling kecil yang mungkin untuk memindahkan balok. Kita dapat menuliskan F seperti ini ya. Ini kan F sama dengan W kali H per S. Berarti W kali H per S. Lihat di gambar ilustrasi ini H, ini S. Nah, ini adalah theta. Theta adalah sudut yang dibentuk papan kayu dan permukaan. Kalau kita lihat menggunakan sudut siku-siku atau segitiga siku-siku maksudnya, kita lihat dari sudut pandang theta, maka H per S adalah sin theta. Ya, sin itu demi, depan, miring. Depan dibagi miring. Jadi H per S adalah sin theta. Maka kita tuliskan W sin theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk papan kayu tersebut dengan lantai ini. Ya. Perhatikan bahwa semakin kecil sudut theta, jika ini kita turunkan, sudut tetanya semakin kecil, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan juga semakin kecil. Karena ini sebuah lintasan ya, ini kan didorong, ya lintasan. Maka kalau ini semakin landai, maka gaya yang dikeluarkan juga akan semakin kecil. Semakin landai papan lintasan berarti semakin kecil theta. Nah, kita akan membuat sudut theta sangat kecil dengan pendekatan limit. Sangat kecil sampai mendekati 0. Sehingga persamaannya adalah W sama dengan limit W sin theta. W sin theta itu adalah gaya di mana theta mendekati 0. W itu adalah M kali G, di mana masanya 50, gravitasinya 10, sin theta. Nah, karena tetanya mendekati 0, lalu kita substitusikan saja 0 ke tetanya, berarti 500 kali sin 0. Sin 0 adalah 0, maka 0 kali 500, 0. Jadi, jika papan itu kita landaikan atau tetanya mendekati 0, artinya sangat landai, hampir seperti lantainya, itu kita tidak akan menggunakan gaya sama sekali, karena tadi di soal dianggap lantainya itu gesekannya diabaikan, jadi tidak ada gesekan. Jadi kalau tetanya didekatkan sampai seperti lintasan atau seperti tanah, maka tidak akan dikeluarkan gaya, sebab di awal gesekan diabaikan. Maka yang paling minimal untuk memindahkan blok tersebut adalah ya tidak ada atau 0 Newton. Nah, seperti itu. Oke, itulah sedikit pembahasan soal-soal limit trigonometri yang sudah kalian tonton di Kuiper maksudnya. Nah, silahkan cocokkan dengan pekerjaan kalian, dan kalau ada yang salah silahkan dibetulkan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.